Bagaimana setiap pegawai bisa mengekspresikan dirinya di madrasah, menganggarkan penganggaran untuk kegiatan-kegiatan KKG maupun MGMP. Begitu seluruh pegawai itu semuanya bertanggung jawab. Ada yang jadi protokol, ada yang pembaca Al-Quran, ada yang sebagai narasumber atau penceramah. Bahkan program kita ini sudah banyak dicontoh dan sudah banyak menjadi model kegiatan kita tersebut, sehingga manfaatnya luar biasa. Peningkatan mutu potensi pegawai itu memang harus selalu ditingkatkan gitu. Makanya untuk kedepannya memang ini tetap merasa perlu untuk dilanjutkan dan ditingkatkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali di podcast Kemenak Provinsi Riau bersama saya Muhammad Arif. Sahabat religi, kali ini kita membahas tentang pembinaan pegawai setiap Jumat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan. Alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan, Bapak Haji Muhammad Amin SAG MH, kemudian Bapak analis pengelola keuangan sekaligus pelaksana kepala urusan tata usaha MTSN 1 Pelalawan, Bapak Marianto SOC. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, syarul walafiat. Baik Pak, sudah menjadi trending topik di Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan bahwasanya pembinaan pegawai setiap Jumat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan telah menjadi kegiatan rutin. Bahwasanya di jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan pelaksanaan pembinaan ASN dan non ASN yang meliputi 3 hal, yaitu disiplin kerja, pembinaan karir, dan kode etik. Baik Pak, apa sebenarnya Pak tujuan utama dari pembinaan pegawai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan Pak? Baik, sahabat religi yang berbahagia, yang selama ini setiap kegiatan hari Jumat selama ini orang menganggap sekedar membaca surat Yasin, Baik. doa, kemudian habis sudahlah. Tapi Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan membuat suatu program adalah pembinaan pegawai yang ASN maupun non ASN di hari Jumat. Jadi di sini ada 3 hal yang akan dicapai. Baik. Yang pertama adalah memang kedisiplinan pegawai, bagaimana pegawai itu bisa disiplin dalam bekerja dan dalam bertindak ketika mereka menyampaikan. Yang keduanya adalah menyampaikan tentang masalah kode etik kepada pegawai tersebut. Baik. Selama ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu adalah sangat baik sekali dan bisa bahkan menjadi sebuah model dan contoh oleh Dinas Pemda Kabupaten Pelalawan membuat program-program ini. Maka dalam program ini yang perlu kami sampaikan kepada kita semua, bahwa program ini adalah bagaimana setiap pegawai bisa mengekspresikan dirinya. Contohnya ada yang menjadi pembaca Al-Quran, ada yang sebagai protokol, ada sebagai narasumber. Jadi dari sinilah program-program kita itu bisa terjalankan dengan baik, sehingga seluruh pegawai itu terlibatkan di dalamnya untuk melaksanakan program-program tersebut. Baik. Ya. Baik, sangat bagus sekali ya. Kemudian untuk di MTS 1 Pelalawan bagaimana ini Pak untuk pembinaan pegawainya? Baik, terima kasih Pak Arif. Pertama memang saya sangat senang bisa diundang di acara ini. Terima kasih atas undangannya. Baik, akan saya menyampaikan program-program di MTSN 1 Pelalawan dalam hal pembinaan pegawai. Kami di MTSN 1 Pelalawan itu melaksanakan pembinaan pegawai rutin itu satu kali dalam 1 bulan. Itu untuk seluruh pegawai. Ada juga untuk tiap 2 kali dalam 1 bulan, itu mungkin khusus untuk tenaga kependidikan, baik itu untuk tenaga kependidikan di tata usaha maupun di perpustakaan, ataupun untuk tenaga kebersihan juga dengan tenaga satpam. Karena ada beberapa tipe di MTSN 1 Pelalawan itu, tipe pegawai. Namun khusus untuk pegawai ASN itu dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan.
Adapun kegiatannya berupa yang pertama itu adalah penyampaian peraturan-peraturan yang itu disampaikan langsung oleh kepala madrasah dan juga dibantu oleh saya sebagai pelaksana tugas kepala urusan tata usaha mengenai peraturan disiplin pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk peningkatan kompetensi pegawai, kami juga sangat mendukung dan berpartisipasi terhadap keinginan-keinginan pegawai di dalam meningkatkan potensi, terutama meningkatkan kompetensi, baik itu mengikuti pelatihan maupun meningkatkan pendidikan. Dibuktikan dengan sekarang itu ada satu pegawai kita, guru kita yang mengikuti jenjang S3 di UNP Padang, di Padang itu kan. Alhamdulillah dia statusnya tugas belajar. Kemudian untuk pelatihan dan diklat juga kami di madrasah menganggarkan penganggaran untuk kegiatan-kegiatan KKG maupun MGMP yang dilaksanakan di dalam kabupaten maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau berupa pelatihan untuk guru-guru bidang studi. Terakhir kemarin itu pelatihan untuk narasumber KSM untuk tingkat nasional. Itu mungkin itu yang pertama. Baik, bagaimana Pak tanggapan para pegawai dan memastikan pegawai itu ikut serta dalam pembinaan pegawai baik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan dan di MTS 1. Mungkin kepada Pak dulu. Peserta yang akan diberikan pembinaan itu pertama adalah salah satunya pegawai yang berada di lingkungan Kementerian Agama sendiri. Ya. Kemudian juga seluruh KUA yang ada di kecamatan dan juga termasuk bergabungnya Dharma Wanita DWP Kabupaten Pelalawan. Kemudian yang terakhirnya adalah orang-orang yang barangkali ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Makanya untuk kegiatan-kegiatan pembinaan untuk pegawai ini sangat menarik sekali. Jadi bukan sekedar membaca Al-Quran saja dan bukan sekedar ngumpul segitu saja, tapi adalah sangat-sangat berfungsi sekali. Contohnya dalam di situ dalam kegiatan tersebut itu seluruh pegawai itu semuanya bertanggung jawab. Ada yang jadi protokol, ada yang pembaca Al-Quran, ada yang sebagai narasumber atau penceramah dalam program-program tersebut. Makanya manfaatnya luar biasa. Ketika kita mencari seorang protokol atau MC nggak susah lagi. Pembaca Al-Quran kita nggak susah lagi. Kemudian pencari penceramah atau narasumber tidak susah lagi. Karena mereka sudah terbiasa. Bahkan program kita ini sudah banyak dicontoh dan sudah banyak menjadi model kegiatan kita tersebut sehingga manfaatnya luar biasa. Jadi kami mengajak dan mengimbau kepada kita semua, kepada seluruh pegawai-pegawai kita kalau dapat ini menelurkan pula ke tempat lain. Ya kan, sehingga bermanfaat sekali dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Oke. Untuk di MTS 1 bagaimana Pak? Baik Pak Arif, mungkin program yang dilaksanakan di MTSN 1 khusus untuk pegawai itu memang tadi sudah disampaikan di awal bahwasanya sekali dalam 1 bulan itu adalah kewajiban. Kemudian juga berupa upacara rutin yang diadakan tiap minggu. Itu dihadiri oleh seluruh ASN, termasuk juga tenaga honor dan siswa. Itu tiap Senin pagi, itu merupakan program dari madrasah untuk upacara pagi itu memang dihadiri oleh seluruh unsur di madrasah. Dan ini program ini memang udah berjalan sesuai dengan rencana. Namun mungkin kedepannya perlu ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Baik Pak, setiap kegiatan itu kan ada anggarannya. Ya. Bagi ini anggarannya itu dari mana Pak? Baik, tentang masalah kegiatan pembinaan pegawai setiap hari Jumat itu sumber dananya itu adalah memang tidak ada di dalam DIPA.
Betul. Dalam DIPA kita memang tidak ada. Ya, Pak. Jadi salah satunya supaya menarik kegiatan-kegiatan kita ini, sehingga ada yang namanya makan lontong pagi itu, mungkin sarapan, itu sumber dananya adalah dari kita untuk kita. Yang sifatnya sumber dana ini yang tidak mengikat. Contohnya ada yang menyumbangkan mungkin air aqua mineral itu 2 kotak, ada yang menyumbangkan kue, dan ada yang menyumbangkan makanan-makanan lain. Jadi dari itulah sumber dananya, sehingga kegiatan ini sudah beberapa tahun ini berjalan, itu tidak ada terkendala tentang masalah konsumsi yang tadi kan. Konsumsi itu tidak ada terkendala, itu adalah dari kita untuk kita. Jadi selama ini kegiatan-kegiatan itu adalah dibiayai dari kita untuk kita, yang sifatnya tidak mengikat. Oke. Baik, terakhir ini Pak, apa harapan jangka panjangnya untuk pembinaan pegawai baik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan dan di MTS 1 Pelalawan? Mungkin dari Pak Anto dulu. Baik Pak Arif, mungkin untuk jangka panjangnya kami memang berharap para unsur pimpinan baik itu kepala madrasah maupun para waka mendukung program-program ini dan akan menjalankan terus, karena memang ini adalah tuntutan dari peraturan yang berlaku di Kementerian Agama, bahwasanya peningkatan mutu potensi pegawai itu memang harus selalu ditingkatkan gitu. Makanya untuk kedepannya memang ini tetap merasa perlu untuk dilanjutkan dan ditingkatkan kembali. Oke, mungkin harapan dari kami tentu kegiatan-kegiatan ini untuk kedepannya untuk lebih baik, lebih bagus, sehingga pegawai bisa menjadi disiplin, pegawai bisa berilmu, dan pegawai itu bisa meningkatkan jati dirinya terhadap di kantor Kementerian Agama. Demikian. Baik, terima kasih kepada Bapak Kasubag TU dan Bapak dari MTS 1 Pelalawan. Ya. Baik sahabat religi, bincang program kali ini kita sudahi. Bincang program komunikatif, edukatif, dan membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.